Shalom sahabat penyuluh, saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan berada di situasi yang baik hari ini. Amin. Saudara-saudara, saya ingin berbagi satu firman Tuhan tentang kisah Bartimeus. Saya yakin dan percaya saudara-saudara saya semua yang sedang menonton renungan di pagi hari ini pernah mendengar kisah Bartimeus. Saya ingin mengajak kita buka kisahnya dari Markus pasal 10. Kita baca saja dari ayat 51 dan 52. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara-saudara, setiap kita pasti ingin mengalami merindu ada sebuah perubahan dalam diri kita, bukan? Tidak hanya seorang pemuda yang masih lajang, kita yang sudah berkeluarga saja, kita merindukan keluarga kita berada dalam sebuah perubahan yang baik, ekonomi baik, keharmonisan pun semakin baik, anak-anak pun semakin baik di dalam pendidikannya, dalam kepintarannya, dalam sopan santunnya, pekerjaan kita pun semakin baik. Ada sebuah perubahan, saudara-saudara. Nah, itu sebuah kerinduan kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita, Tuhan menginginkan kita ada satu perubahan yang baik dalam diri kita. Ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita diselamatkan, kita diberi karunia, Tuhan menghendaki setiap umatnya, anak-anaknya berada dalam satu perubahan yang baik, memberi perubahan dan mengalami perubahan. Saudara-saudara, kisah Bartimeus bukanlah kisah yang baru saya sampaikan kepada kita semuanya dan bukanlah kisah yang baru saudara-saudara dengar. Saya ingin membawa kita pada hal yang lain, apa yang sebenarnya dirindukan Bartimeus. Hidup yang seperti apakah yang dirindukan Bartimeus? Perubahan apakah yang dirindukan Bartimeus yang perlu kita pelajari di pagi hari? Saya mengajak kita ada 3 hal, saudara-saudara. Hidup yang diubahkan seperti kerinduan Bartimeus. Yang pertama adalah Bartimeus menginginkan sebuah perubahannya secara fisik. Kalau kita melihat ayat 46 dan selanjutnya, dikisahkan bahwa Bartimeus adalah seorang yang buta. Tentu seorang yang lagi sakit menginginkan sebuah perubahan, ia harus sembuh dari tubuhnya, dari sakitnya. Dan kebutaan daripada si Bartimeus merupakan sebuah penyakit yang sudah bertahun-tahun lamanya. Ia tidak bisa melihat, namun buta. Tentu ketika ia mendengar kehadiran Yesus di Yeriko pada saat itu, hanya satu kerinduannya itu. Yang pertama adalah ia ingin melihat. Sebagaimana di ayat yang ke-51 tadi, saudara-saudara, ketika Yesus berkata dan bertanya kepada, "Apa yang saya perbuat bagimu?" Dan ia menjawab, "Aku ingin melihat, Guru." Ini sebuah kerinduan. Ini sebuah keinginan daripada Bartimeus. Ini sebuah harapan. Ia ingin dirubah dari fisiknya, dari penampilannya. Karena dengan begitu, orang lain pasti menerima dia. Kalau penampilan kita hari ini masih seperti itu saja, mungkin orang akan bosan dengan kita. Tapi coba buat penampilan yang baru. Tentunya bukanlah penampilan yang norak ya. Penampilan sebagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Penampilan kita harus bagus juga. Tubuh kita juga perlu dirawat, supaya kita semakin baik, memberikan pengaruh yang baik. Dan ini kerinduan daripada Bartimeus. Itu hal yang pertama yang diinginkan, supaya Bartimeus mengalami perubahan. Dan Tuhan tidak pernah menolak dan tidak pernah membatasi keinginan harapannya daripada Bartimeus. Ketika Bartimeus menginginkan sebuah perubahan fisiknya, Tuhan memberikan itu kepadanya. Sehingga Tuhan berkata, "Apa yang saya perbuat bagimu?" Sebenarnya bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan Yesus sudah tahu apa kerinduan dan Bartimeus. Tapi Tuhan ingin menguji Bartimeus bagaimana keinginannya, harapannya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, kita pelajari dalam kisah Bartimeus ini adalah perubahan di dalam status sosialnya. Saudara-saudara, kita melihat Bartimeus bukan hanya seorang yang buta, tetapi dia adalah seorang pengemis. Seorang pengemis berarti dia berada dalam kelas yang rendah.
kelas yang diasingkan, yang tidak diperhitungkan, yang setiap hari mengemis hidupnya di sana. Kalau dia tidak bisa mendapatkan uang daripada pemberian orang, tentu kehidupannya akan kesulitan, saudara-saudara. Dari apa yang didapatkan dari orang lain, dari sumbangan, dari pemberian yang didapatkannya dari orang lain, itulah yang bisa memberikan kehidupan bagi dia. Saudara-saudara, ketika dia menginginkan sebuah perubahan fisik, di sana juga kita bisa melihat keinginannya, harapannya, perubahan di dalam status sosialnya. Ketika ia bisa melihat, tentu ia tidak lagi menjadi pengemis. Di sana, ketika ia sudah melihat, di sana ia merubah keinginannya untuk merubah status sosialnya. Di sana sudah spontan. Karena ia sudah bisa melihat, dia sudah bisa bekerja. Tentu dia mendapatkan teman-teman. Orang akan senang dengan dia. Dia punya kawan, dia pun senang dilihat orang. Kenapa? Ada sebuah perubahan status sosial dalam dirinya. Jadi ada dua hal yang kita pelajari, yaitu adalah perubahan fisik, perubahan status sosial, dan yang ketiga adalah berubah untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, selama ia buta, selama dia menjadi pengemis, ia tidak pernah mendengar tentang Yesus. Ia tidak pernah melihat, mendengar baik tentang firman Allah dengan hal-hal yang baik. Bahkan ketika Yesus lewat, ia mendengar tentang Yesus. Dan saat itu dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Ketika ia melihat Allah dan Yesus Kristus memberikan perubahan itu, kesembuhan itu bagi dia. Dan pada saat itu juga Alkitab mencatat, ia beriman, dan karena imannya ia disembuhkan. Dan ketika ia sembuh, ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Bartimeus yang perlu kita teladani di pagi hari ini. Hidup yang diubahkan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Ketika kita diubah dari fisik kita, dari penampilan kita, dari status sosial kita, kita diubah menjadi pengikut Yesus. Kalau dulu kita menjadi pengikut dunia ini, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus Yesus, maka saudara, inilah harapan kita. Ini adalah anugerah kita. Dan inilah kebahagiaan yang dialami oleh Bartimeus ketika Tuhan mengubahnya. Ketika dia menerima perubahan itu dari Tuhan. Pada saat itu, saya percaya dia memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada satu manusia pun di zaman dia yang berani mencelipkan matanya. Tetapi ada satu manusia yang pada akhirnya mencelipkan matanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari di pagi hari ini saudara-saudara, dari renungan yang saya boleh berbagikan kepada kita di pagi hari ini juga memberikan semangat bagi kita. Jadilah Bartimeus. Walaupun kita tidak serupa dengan Bartimeus, kita tidak buta fisik, tapi seringkali kita buta secara rohani. Kita seringkali tidak bisa melihat betapa baiknya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, kita buta, saudara-saudara. Kita akhirnya menganggap Tuhan itu tidak ada, dunia ini gelap, kasih karunia itu gelap, terang itu gelap. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang menghimpit iman kita. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, masalah seberat apapun masalah itu akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mengikut Yesus. 3 hal di pagi hari ini. Yang pertama tadi, diubah dari fisiknya. Kedua adalah dari status sosialnya, yang dulu pengemis, dan saat itu ketika ia melihat, ia mungkin tidak akan jadi lagi pengemis. Dan yang ketiga adalah berubah untuk menjadi pengikut Yesus. Mari saudara-saudara yang terkasih, apapun yang saudara alami hari ini, jangan sia-siakan ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tujuan memberikan anugerahnya kepada kita agar setiap kita yang telah menerima itu tetap mengikut Dia, tidak hanya pada situasi yang baik, tapi pada situasi yang sulit. Kita semakin baik mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi saksi Yesus dalam segala situasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus Yesus. Selamat beraktivitas, sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.